Oke, mari kita masuk homiletika. Ya, pendahuluannya memberitakan firman Allah adalah suatu kesempatan yang berharga, bahkan mulia. Jadi memberitakan firman Tuhan itu berharga. Tidak semua orang punya kesempatan untuk itu. Jadi kalau tidak semua orang, padahal banyak orang yang ingin, tapi kesempatan itu tidak ada diberi sama dia. Jadi terberkatilah orang-orang yang mendapat kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Karena nanti akan kita lihat orang yang memberitakan firman Tuhan itu adalah orang yang mengkomunikasikan hati Allah kepada orang lain. Karena firman Allah itu, firman Tuhan itu sebenarnya itulah isi hati Allah. Karena segala sesuatu rencana Allah disampaikan itu melalui firman-Nya. Jadi kalau saudara-saudara terpilih menjadi seorang pemberita firman Allah, ya harus kita katakan haleluya, puji Tuhan. Karena kita menjadi saluran berkat isi hati Allah kepada banyak orang. Jadi kalau dikatakan mulia, apa pengertian mulia? Ya, tanda kutip itu kan menjadi agung. Jadi kita diagungkan sebenarnya. Diagungkan. Ketika kita diberi kesempatan untuk itu. Nah, hal yang dipercayakan kepada manusia, termasuk kita yang sudah mengaku menerima jabatan parhalado, sintua, diakones dan lain-lain, tentu sudah menjadi tanggung jawab kita memberitakan firman Allah dengan sungguh-sungguh dan sebaik mungkin. Sungguh-sungguh dan sebaik mungkin. Ada orang yang tidak sungguh-sungguh. Menurut pengamatan Ibu Bapak, apakah ada para pengkhotbah itu yang tidak sungguh-sungguh? Ada. Iya. Karena dia anggap itu sudah rutinitas. Jadi karena dia anggap itu rutinitas, ya udahlah. Yang penting saya baca Alkitab sekali dua kali, nanti Roh Kudus yang bekerja untuk menjelaskan itu. Sangat disayangkan kalau peranan Roh Kudus seperti itu. Justru Roh Kudus tidak mau bekerja kepada orang seperti itu. Bahkan Roh Kudus bisa mempermalukan dia. Ketika dia sudah naik di mimbar, mulutnya dibungkam sehingga dia tidak bisa berkata-kata dengan baik. Karena dia menyepelekan tanggung jawab itu. Jadi dalam rangka itulah kita mau memasuki bidang homiletika. Karena homiletik itu dari dua istilah, dua perkataan, homilia dan teknik. Homilia itu berkhotbah, berbicara, memimpin suatu seminar. Teknik. Jadi teknik berbicara, teknik berkhotbah. Kalau itu teknik berkhotbah berarti bisa dipelajari kan? Bisa dipelajari. Nah makanya ada ilmu bidang homiletika di sekolah teologi.
mempelajari bagaimana teknik berkhutbah, agar khutbah yang akan dia layankan itu sungguh-sungguh dalam kebenaran Tuhan dia sampaikan, sehingga benar-benar hati Allah itu yang disampaikan kepada jemaatnya. Jadi belajar, namanya belajar harus sungguh-sungguh kan. Ada yang belajar setengah hati, banyak kan. Akhirnya jadi DO dia. Tapi kalau dia sungguh-sungguh bisa menjadi IP 4 selesai. Kesungguhan hati. Dan itulah yang harus dipahami orang-orang yang mau berkhutbah. Dia pelajari tekniknya, dia bersungguh-sungguh hati, dia persiapkan itu. Makanya perlu mempersiapkan khutbah dengan baik, membutuhkan waktu, membutuhkan perenungan, tapi sekaligus juga membutuhkan akal budi. Karena knowledge itu juga perlu. Karena tanpa knowledge kita bisa jadi terbatas dalam memahami nats yang kita baca. Karena itu kita akan melihat ada suatu apa yang mengatakan khutbah yang berhasil adalah khutbah yang benar-benar lahir dari seorang yang mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk khutbahnya, dan dia harus bersedia menjadi pendengar pertama dari khutbah yang akan dia khutbahkan. Jadi kalau Anda mau berkhutbah, khutbah hidup dirimu. Dan kalau kita sudah hayati itu khutbah kita itu, maka nanti itu akan mengalir. Nah, dikatakan di sini keberhasilan khutbah itu bergantung pada dua faktor. Faktor yang pertama bagaimana menyiapkan serta menyusun materi, dan bagaimana pengkhutbah menyampaikan. Jadi yang pertama dipersiapkan dulu dengan baik-baik. Nanti akan kita lihat, dia pilih dulu teks nats yang akan dia khutbahkan itu, yang dimulai dengan doa. Jadi dia persiapkan dengan baik. Ya syukurlah saudara-saudara sudah belajar tafsir, baik PL maupun PB, dan saya lihat dosennya itu semua ahlinya. Dan itu sangat menentukan, menolong saudara di dalam mempersiapkan khutbah. Saya harap materinya sudah sampai kepada teknik menafsirkan. Sudah dapat? Sudah? Oke. Puji Tuhan lah. Oh, semakin bingung. Ya, memang susah. Tapi ada teman saya dosen dulu begini. Jadi kalau dia sudah mengajar, mahasiswanya bilang, "Pak, kami bingung atas materinya. Saya bersyukur Anda bingung." Kenapa? Karena kalau Anda bingung, nanti akan datang ke rumah supaya kita belajar lebih intensif katanya. Jadi maksud saya begini, kalau Anda bingung, ya
komunikasilah dengan kedua dosen itu supaya lebih bisa intensif lagi percakapannya. Saya itu kenapa itu ternyata biologi itu sangat sulit. Jadi akan saya lihat beberapa. Ini kenapa itu harus benar-benar yang masuk STT itu benar-benar deteksi IQ. Ya, memang begitu. Dari dulunya juga begitu. Cuma seperti ini, bisa aja mula-mula dia serius, tapi di tengah jalan dia sudah terpengaruh. Kan ada begitu kan? Ya macam-macam masalah. Akhirnya kacau dia. Tapi ya jangan, kita tidak harapkan itu berkelanjutan. Supaya benar-benar output daripada STT itu adalah orang-orang yang sungguh terpanggil oleh panggilan Tuhan. Dengan demikian, gereja itu akan menjadi berkat bagi dunia. Jadi oleh karena itu, untuk menghasilkan khotbah yang mengesankan, persiapannya harus meliputi memilih nats, menyediakan ide-ide khotbah, struktur tata bahasa, suara dan gerakan tubuh. Suara dan gerakan tubuh itu bagian dari pelaksanaan khotbah itu. Karena suara itu juga menentukan. Kalau kita mau mengikuti teori daripada penyiar, itu susah itu. Karena cepat-cepat kan. Karena mereka kejar tayang. Kalau suara seperti itu dipakai khotbah, jemaatnya akan menggerutu. Nggak bisa diikuti kan. Jadi harus suaranya memang benar-benar bisa ditangkap oleh pendengar. Karena itu butuh ada waktu atau kecepatan berbicaranya harus diperhitungkan. Lalu juga intonasi suara juga perlu. Karena ada orang kan berbicara mulai dari awal sampai akhir itu terus rata menutup. Tapi ada yang meledak-ledak, ya. Apalagi kalau sudah lagi naik adrenalinnya ya. Tapi dibutuhkan suara yang benar-benar mendukung penyampaian pesan firman Tuhan itu sungguh bisa tercapai tujuannya. Lalu gerakan juga, gerakan itu penting. Karena kalau seorang khotbah kalau hanya seperti robot dia di sini di patung, jemaatnya juga berpikir ini jangan-jangan sebentar lagi jatuh itu. Tapi terlalu banyak gerak juga susah. Jadi mirdong lagi. Apalagi kalau sound systemnya ya tidak mendukung. Karena ada sound system hanya satu kan. Jadi kalau kata lagi. Tapi kalau yang pakai yang wireless kan masih bisa kemari. Tapi yang penting memang gerakan tubuh itu sebenarnya harus menyesuaikan dengan isi khotbah yang dia sampaikan itu. Jangan menjadi bertentangan. Misalnya begini, Tuhan Allah yang di atas, yang di sorga sudah berfirman seperti ini katanya. Dia tunjuk ke bawah, padahal Allah di atas kan. Itu kan tidak mendukung, tidak sesuai kan. Nah makanya gerakan tubuh juga menentukan. Bahkan sampai pakaian juga itu ditentukan. Ya, pakaian juga sudah menentukan. Kalau befnya itu mereng, pasti timatnya itu. Rupanya tadi ada masalah di rumah ini Pak Pendeta katanya. Kok befnya itu nggak lurus katanya. Jadi makanya selalu disiapkan
ada cermin di konsistori kan, supaya sebelum naik dia sudah harus lihat, dibantu oleh si tua, sudah rapi. Kalau Anda sudah rapi, silakan masuk. Kalau sebelum rapi, rapikan dulu. Kalau butuh panggil salon, silakan panggil salonnya. Yang penting supaya tidak mengganggu penglihatan daripada jemaat, karena itu bisa menentukan berhasil tidaknya khutbah yang kita sampaikan. Nah, sekarang lebih khusus kepada istilah tadi, yaitu homiletika, memberitakan kabar kesukaan yang berdasarkan Alkitab yang dilakukan oleh seorang manusia dan ditujukan kepada sesamanya manusia juga. Walaupun secara teologis berkhotbah itu adalah suatu karunia rohani dari Roh Kudus, namun bisa dipelajari dan bisa dilatih. Nah, tadi saya sudah singgung ada orang yang lebih, ya saya katakan lebih radikal lah. Dia mengatakan kalau Roh Kudus sudah bekerja tanpa persiapan juga bisa, katanya. Karena kuasa Roh Kudus itu tidak akan pernah bisa terhempang, katanya. Makanya saya tanda tanya besar kalau ada seorang pendeta bisa khutbah 6 kali dalam satu hari. Jadi dipelajari dan dilatih. Dan untuk itulah pertemuan kita ini. Kita mau belajar. Dan kita belajar bersama. Kalau istilah pendidikan sekarang kan proses belajar mengajar. Jadi terkadang saya mengajar, tapi saya juga belajar. Karena itu jangan sungkan-sungkan. Kalau kira-kira ada yang mau disempurnakan, silakan sempurnakan. Kalau ada yang mau ditanya, silakan tanya, supaya kita diskusikan. Nah, sebelum lanjut, ada yang mau ditanya? Jadi baik Pak, apakah kita harus berdiri di mimbar atau kita bisa memberitakan berdasarkan berdasarkan kabar baik itu kita melalui WhatsApp atau melalui streaming, kita sudah. Oke, jadi kalau pada mulanya berkhotbah itu adalah tatap muka. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang bisa aja pakai Zoom, kan bisa, apalagi masa pandemi kan pakai Zoom ya. Tapi bisa juga dengan WhatsApp sekarang ini, bisa juga dengan YouTube. Nah, tapi berbeda kalau kita tatap muka, kita bisa melihat situasi daripada pendengar kita, dan si pendengar juga bisa memperhatikan kita. Jadi sebenarnya ada umpan balik kan. Sedangkan kalau melalui WhatsApp, melalui YouTube, hal seperti itu bukan. Ya, jadi berbeda. Walaupun kita syukuri bahwa IT sudah menolong untuk mempercepat penyebaran itu. Tapi kalau dari sudut iman saya, masih lebih baik berkhotbah itu kalau tatap muka, langsung di hadapan pendengar. Oke?
Ya. Ini tadinya yang 5 orang tetap mimbar. Bisa mimbar gereja, tapi bisa juga mimbar dalam arti misalnya di Pertanyaan Lumbu kan ada mimbarnya itu, tapi dia seperti di mimbar gereja. Nah, itu. Ya, artinya dia sudah memimpin pelayanan firman dalam situasi tertentu, tidak harus di mimbar gereja. Tidak. Oke. Nah, kemudian pengkhotbah adalah seorang yang dikhususkan Allah untuk melakukan pemberitaan firman-Nya, di mana dia menerima kebenaran dari Allah dan menyampaikan kebenaran itu kepada sesamanya. Jadi menerima kebenaran dari Allah dan kebenaran itu disampaikan kepada pendengarnya. Artinya tidak boleh menyelipkan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran itu, hanya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang di hatinya, atau supaya memuaskan telinga pendengarnya. Penting kebenaran firman yang diterima dari Allah, itulah yang disampaikan. Pertanyaan apa? Ya. Homilia, sesuatu yang berbeda dengan himne. Himne itu pembicaraan, nyanyi. Ya. Tetapi kenyataannya, pendeta sering dalam mimbar pemilihannya membuat himne, bernyanyi. Ini kan sesuatu hal yang berbeda sebenarnya. Kenapa kok bisa begitu? Bagaimana kebenaran itu? Oke, jadi begini. Dalam rangka untuk lebih memudahkan penyampaian pesan itu, bisa dengan cara memakai ilustrasi, kan gitu. Jadi ada contoh-contoh. Jadi bisa juga dengan nyanyian. Karena dengan nyanyian itu dia mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sudah dituangkan di dalam bait-bait nyanyian itu. Jadi bukan nyanyian yang tidak mendukung kepada khotbahnya. Kalau tidak mendukung, memang ya itu sudah melenceng. Secara sistematika homiletikanya itu tidak salah dengan ini dikawinkan. Tidak salah, tidak salah. Karena tadi itu tujuannya adalah dalam rangka untuk lebih menyampaikan pesan itu. Karena ada orang kan lebih mudah dia menangkap kalau dia dengan perasaan menyanyi dia. Apalagi kalau dia diajak ikut menyanyikan kan, itu bisa saja. Ya memang saya juga seringkali mempergunakan nyanyian. Kalau saya lihat itu cocok dengan jiwa daripada firman Tuhan yang saya sampaikan. Tapi tidak terus menerus. Jadi melihat kepada situasi daripada firman Tuhan yang kita sampaikan itu. Oke? Jadi pengkhotbah dikhususkan oleh Allah. Nah, makanya sebenarnya dari sudut teologi dogma dari HKBP, ada anggota yang tidak HKBP di sini? HKBP semua ini. Soalnya kalau nanti saya katakan ini dogma gereja,
Bisa juga berbeda kan, Katolik, bisa juga dengan Injili. Tapi yang jelas memang kalau di dalam prinsip KBP sebenarnya yang dikhususkan Allah untuk pengkhotbah itu adalah pendeta, guru kuria, Bible Pro, situa, diakones, evangelis. Sedangkan warga jemaat tidak. Nah, tapi dalam perkembangan gereja ini, ya, gereja sadar bahwa ada dari warga jemaat ini yang punya talenta, ya, yang punya talenta untuk menyampaikan firman Tuhan itu. Lalu, ya, dibimbinglah dia, walaupun dia belum situa, ya, bahkan mungkin dia tidak mau jadi situa, tapi karena ada talentanya, ya diberikanlah kesempatan, tapi harus melalui bimbingan supaya jangan seenak model, kata orang kan. Lalu diambillah nats yang menguatkan itu bahwa kita adalah imamat am, kan imamat. Ya, jadi semua jemaat ini juga adalah imam yang bisa bertugas. Tapi tetap pada prinsipnya tadi bahwa yang sudah dapat tahbisan itulah. Nah, makanya saudara-saudara, kalau saudara-saudara ini banyak yang tidak situa ini, yang tidak parhal atau yang sudah tahbisan, belajar ini. Kalau tidak diberi kesempatan nanti kepada saudara-saudara berkhotbah, ngapain belajar ini kan? Ya kan? Mubazir kan? Mubazir. Ya paling tidak kan berkhotbah untuk keluarga. Ya tidak semuanya satu persekutuan marga yang ada situanya. Jadi karena nggak bisa kebaktian lagi. Nah, itu dia. Makanya perlu juga saudara-saudara mempersiapkan diri menjadi pengkhotbah ulung. Menjadi seperti Billy Graham. Oh, luar biasa. Ya kan? Nah, jadi di sini dikatakan seorang pengkhotbah kiranya jangan merasa seperti mesin otomatis yang sesudah di starter langsung berbicara di depan sesamanya. Langsung dia. Harus ada persiapan yang matang. Mempersiapkan diri dengan menggumuli firman Allah yang akan dikhotbahkannya. Mempersiapkan khotbah yang akan disampaikan kepada para pendengarnya. Bahkan sebelum dia menyampaikan khotbahnya, dia sendiri harus menjadi pendengar yang pertama. Pendengar yang pertama. Bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang pertama kalau kita tidak bersiap dengan baik? Nah, beberapa langkah mempersiapkan khotbah. Pertama, memilih nats dari Alkitab. Memilih nats dari Alkitab. Ini Alkitab harus digarisbawahi. Karena suatu khotbah kalau tidak berdasarkan ayat Alkitab itu bukan khotbah. Walaupun begitu indah dia tata sedemikian rupa, kalau tidak berdasarkan ayat Alkitab itu bukan khotbah. Karena khotbah adalah penjabaran ayat firman Allah yang diperhadapkan dengan situasi pendengarnya. Makanya dikatakan tahap pertama adalah memilih nats. Ya syukurlah HKBP sudah ada almanak. Ya. Ayat harian ada.
ayat bulanan ada, untuk khutbah minggu ada, untuk khutbah pertanyaan ada. Jadi tidak perlu lagi capek-capek untuk memilih nats. Tetapi, nah ini tetapinya, kalau Anda nanti diminta untuk memimpin satu kebaktian yang sifatnya khusus, sifatnya khusus, di Al-Manak tidak ada, nggak ada, harus kita pilih dari Alkitab. Nah makanya harus tetap juga kita belajar memilih nats Alkitab. Jadi misalnya kalau ada yang terdidi, ya kan terdidi, masuk jamu, ulang tahun kan, kasual itu, khutbah kasual namanya. Jadi kita harus memilih. Ya. Kalau di tiap-tiap orang kan suka ada persekutuan doa yang untuk umat Kristiani, Ekumenik, Katolik, segala bercampur situ jadi satu. Kalau tiba-tiba pendeta yang sudah jadwalnya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat persekutuan doa itu berhalangan tiba-tiba, sehingga udah waktunya untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi ya kita yang kurus ini jadinya mana yang tiba-tiba apa namanya, ya tiba-tiba akalah juga maju ke depan. Jadi kita baca Alkitab saja, baca Alkitab. Jadi kita nggak kita juga nggak boleh suatu tidak memperaikan. Kita hanya baca nats itu aja, jadi renungan saja, cukup sampai situ udah amin gitu. Itu gimana kan nggak mungkin kita coba apa panjang kali lebar sama orang kita bedanya itu ya. Gimana itu sama nggak ada terjadi begitu. Ya memang itu namanya kan darurat itu. Darurat. Ya, jadi memang kita harus bisa lihat ini anggota kita ini kan, dia sudah ada di sana. Tiba-tiba ada pengumuman kebaktian kita ditunda karena pengkhotbahnya berhalangan. Demo, jadi terlambat. Nah itu dia. Jadi memang teman saya pendetanya tiba-tiba tidak bisa berkhotbah, jadi itu bis yang naik. Ya. Oh iya, jadi itu suatu pengalaman. Oke. Kedua yang menjadi sebuah, tapi yang dibacakan akhirnya yang dari Al-Manak. Ya, oke. Abang Luis? Saya kebetulan lama di GKI, bahkan puluhan tahun, bahkan di sana itu saya 8 tahun sebagai majelis. Memang kalau di GKI seperti itu kan ada urutan nomor 1, pendatuan nomor 1, 2, 3. Kewajiban pendatuan nomor 1 ini adalah untuk menggantikan kalau tiba-tiba memang pendeta itu berhalangan. Itu memang sudah SOP-nya seperti itu kalau di GKI. Oke, terima kasih karena ini memang kasus-kasus tertentu kan, ya kasus-kasus tertentu. Ya bagaimanapun memang kita harus ambil langkah yang bisa meminimalisasi risiko kan. Karena bagaimana kalau langsung diumumkan tidak jadi, karena kan langsung ada rasa berontak daripada jemaat itu kan. Jadi itu sudah langkah pertama. Kita tetap lakukan bernyanyi, berdoa, lalu kita bacakan ayat. Ya, kita bacakan ayat. Soal penjabaran ayat, ya memang tidak mungkin karena tidak ada persiapan. Lebih bagus tidak dicoba-coba menjelaskan itu tanpa persiapan. Ya kalau dibaca itu sudah bagus. Supaya nggak kosong ya, Ma. Karena
dibaca saja seperti kita kalau kita sendiri membaca Alkitab kan ada gunanya kan? Ya itu. Jadi hanya dibacakan aja juga ada ayat, ada itu. Kita yakin bahwa ada sesuatu yang didapatkan dengan pembacaan itu. Lalu yang Inang tadi katakan itu karena juga karena kasus tertentu kan, jadi nggak bisa datang, ya, nggak bisa, mungkin karena sakit, mungkin juga karena lupa. Ya, ada lupa kan? Apalagi kalau seperti saya ini sudah mulai pikun. Kalau sudah lansia kan bisa saja lupa. Makanya ini tanggung jawab daripada gereja. Pertama gereja untuk mengingatkan si pengkhotbah sebelum hari Minggu. Ya, harus ditelepon. Amang, Inang, menurut jadwal Amang atau Inang yang berkhotbah jam sekian di gereja ini. Jadi di sini itu kan sudah dilakukan kan di Kebayoran Baru ini kan. Ya. Nah saya 7 tahun di sini pendeta. Kalau administrasi belum melakukan itu, saya sendiri ambil alih. Ingat jadwalmu hari Minggu berkhotbah di HKBP Kebayoran Baru jam sekian. Kalau kamu tidak bisa, cari itu nanti. Ya, harus ada tanggung jawab. Sehingga meminimalisasi tidak adanya pengkhotbah kan dengan cara itu kan. Jadi memang baik kalau ada SOP seperti itu. Itu bagus juga. Kalau sudah ada SOP bahwa kalau pengkhotbah yang terjadwal berhalangan, maka pertama yang akan mengambil alih ada urutan-urutan ini. Tentu selalu siaplah timnya ini kan. Yang mana tahu urutan 1 juga berhalangan, ya terpaksa urutan kedua kan. Ya bisa. Nah, tapi yang jelas tadi dikatakan memilih nats. Terkait untuk memilih nats Alkitab ini, menurut pengalaman Amang itu apakah memang kita lebih pas untuk mengambil satu perikop atau satu ayat aja? Karena kemungkinan misalnya satu ayat kan bisa terlalu luas. Kalau dengan satu perikop ini mungkin orang bisa mendapat gambaran secara utuh. Oke, jadi yang penting sebenarnya apakah itu satu ayat tetapi utuh dia, tidak dipenggal. Ya, karena ada orang yang hanya bagian A yang diambil, padahal ada sampai C. Secara homiletik tidak diperkenankan hanya mengambil A, harus satu ayat itu. Karena bagaimanapun itu merupakan untaian, ya untaian yang saling mendukung. Walaupun nanti di dalam menentukan tema, ya tema, mungkin dia ambil A-nya, ya. Lalu nanti untuk menjadi subtemanya diambil dari B atau C, kan gitu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, satu ayat atau satu perikop, nah itu bergantung kepada nats yang kita baca itu, yang kita persiapkan itu. Memang kita akan lebih mudah kalau kita pakai perikop.
Kenapa lebih mudah? Karena kalau satu perikop dia akan lebih mudah kita menentukan mana yang menjadi temanya, mana yang menjadi subtemanya. Sedangkan kalau hanya satu ayat, ya agak susah juga. Tapi yang penting memang kalau satu ayat, misalnya kita ambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi utuh. Jadi tidak boleh hanya karena begitu besar kasih Allah. Akan hilang nanti itu. Intinya kalau hanya karena begitu kasih Allah. Kalau perikop, coba karena ini semua orang HKBP ini apa perikop khotbah untuk besok? 1 Petrus 1:17. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 1 ayat 17 sampai 23. ya, oke, buka Alkitabnya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kami tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat 20, Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu setuju kepada Allah. Ayat sampai ayat 23. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya. Itu satu perikop, ya. Dan kalau kita coba baca itu secara teliti, lalu kita renungkan, kita akan bisa menemukan apa yang menjadi temanya, yang bisa kita buat dalam satu kalimat. Lalu nanti dari ayat-ayat itu akan kita temukan juga yang akan menjadi sub-temanya. Nah, kalau kita lihat Alkitab kita ini terjemahan LAID, apa dibikin judulnya? Ya. Jadi di sini dibuat yang menjadi pokok adalah kekhususan dan kasih persaudaraan.
kekudusan dan kasih persaudaraan. Kalau saya mengamati mengapa ini LAI membuat judul itu kekudusan dan kasih persaudaraan. Nah, pertama-tama karena dia tahu situasi latar belakang daripada surat 1 Petrus ini. Nanti akan kita lihat juga itu. Kita harus tahu secara kita konteksnya apa. Jadi di dalam tafsiran Perjanjian Baru kan ada konteksnya kan, ya latar belakangnya. Jadi pada waktu itu gereja mula-mula menghadapi suasana yang sulit karena tekanan demi tekanan dari orang-orang yang tidak menginginkan kehadiran orang-orang percaya di wilayahnya, sehingga mereka dikejar, ditangkap, disiksa. Dan jelas ada tekanan yang cukup berat yang mengakibatkan suasana orang percaya jadi tertekan. Ada orang yang merasa takut, lalu dia harus melarikan diri. Tidak peduli dengan sesamanya. Lalu kemudian ada orang yang merasa, ya daripada saya tertekan terus, saya ikutilah apa yang sedang tren saat itu. Dan waktu itu rupanya moral tidak baik. Nah, kalau orang-orang Kristen terpengaruh di situ, berarti kekudusannya sudah terganggu. Nah, makanya dibuat di situ kekudusan. Karena Allah sudah menguduskan, ya, sudah menguduskan. Melalui pertama itu adalah penebusan, kan gitu. Melalui Yesus Kristus yang sudah ditentukan itu kan, itu menguduskan melalui darahnya. Lalu kemudian di situ dikatakan juga kamu adalah dilahirkan kembali hidup lahir baru dengan bukan dengan benih yang fana, bukan yang baka tapi yang fana. Melihat apa? Buni na base-basean, artinya itu benih yang tidak terjamin lagi mutunya. Tapi oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Karena itu haruslah ada kasih persaudaraan. Jadi artinya orang yang sudah dikuduskan itu, orang yang sudah diperbaharui hidupnya itu harus nyata hidup saling mengasihi dalam menghadapi suasana, ya, situasi yang sedang mencekam mereka, supaya mereka tidak bersatu, ya. Karena kalau mereka bersatu ke teguh, bercerai ke teguh, mereka akan mampu bertahan. Karena itu saling mengasihilah mereka. Karena itu akan mendukung kekuatan, menyemangati mereka di dalam menghadapi situasi. Karena itu jangan ada kata-kata ego di sana. Lupakan egoisme, tapi lakukan solidaritas. Perbuat yang nyata, kasih yang nyata, bukan sekedar kata-kata. Jadi itu yang kita lihat di situ. Tapi masih bisa nanti kalau diperkaya lagi kan dengan menemukan ide-ide yang baik dari pembacaan itu. Lalu kemudian itu lebih didetailkan lagi dengan seperti satu pohon
ada batangnya, ada dahannya, ada ranting-ranting kan itu. Nah, demikianlah khotbah itu. Dan memang akan lebih mudah kita untuk merancang kalau perikop daripada satu ayat. Walaupun mungkin kita berpikir lebih gampang kalau satu ayat, tidak susah-susah. Jadi tata cara memilih nats Alkitab tadi saya katakan karena kita punya almanak sudah tertolong itu kan. Tapi yang jelas biarpun itu sudah ada, tetap harus dimulai dengan doa dalam rangka mempersiapkan khotbah itu. Doa. Karena melalui doa kita akan mendapatkan bimbingan Roh Kudus supaya kita bisa menemukan inti pesan daripada firman yang akan kita persiapkan sebagai khotbah. Melalui doa itu hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan yang mempunyai firman itu akan menolong kita menemukan kepekaan akan kehendak-Nya. Kita melibatkan Allah karena firman yang akan kita gumuli dan taburkan berasal dari Allah. Jadi di situ intinya, ya. Bagaimana kita melibatkan Allah supaya firman-Nya itu benar-benar nanti bisa kita temukan kebenarannya, lalu kita sampaikan kebenaran itu kepada pendengar. Menyelidiki nas yang sudah ditentukan, di sini hubungan kita dengan pengalaman akan menghidupkan pemberitaannya. Menyelidiki nas itu artinya yang kita baca secara berulang-ulang. Karena kalau kita baca secara berulang-ulang, nanti kita di situ akan menemukan, oh ini. Katakanlah misalnya begini, kalau ada kata-kata yang berulang-ulang muncul, berarti itu ada kata-kata yang penting. Karena biasanya kalau diulang-ulang kata itu penekanan itu. Dengan menyesuaikan kepada kebutuhan pendengar, hubungan kita dengan sesama akan menjadikan khotbah yang membumi. Jadi apalagi seperti contoh tadi, karena itu kasual kan. Jadi harus kita sesuaikan dengan kebutuhan pendengar. Tapi khotbah mingguan juga kita harus tahu ya kebutuhan pendengar. Makanya pengkhotbah harus selalu dengar-dengar situasi apa yang sedang terjadi dalam kehidupan jemaatnya. Ya. Karena kalau dia tidak tahu situasi yang sedang dihadapi oleh jemaatnya, khotbahnya nanti bisa mengambang. Tapi kalau dia tahu itu, maka firman Tuhan yang dia persiapkan itu akan bisa menyentuh persoalan yang dihadapi itu. Makanya kalau saya mau berkhotbah ke suatu gereja yang belum pernah saya layani, saya selalu pertama-tama saya tanya, bagaimana situasi jemaat di sini? Tolong informasikan. Karena tanpa informasi dari saudara, saya tidak akan tahu situasi pendengar khotbah saya. Jadi harus bisa tahu kita supaya bisa disesuaikan kan. Jadi bukan asal dilempar begitu saja.
memperhatikan satu kesatuan nats yang logis dan praktis. Artinya perhatikanlah dalam konteks, baik konteks dekat maupun konteks jauh. Konteks dekat artinya ayat sebelum perikop itu dan ayat sesudahnya. Karena situasi sebelum dan sesudah itu mewarnai yang sedang terjadi. Tapi kalau dikatakan konteks yang jauh, bisa saja nats perikop itu merupakan penggenapan daripada nubuatan di Perjanjian Lama. Kan gitu. Berarti konteks jauhnya di Perjanjian Lama sudah jauh itu. Demikian juga ke depannya bisa saja jauh. Jadi memang ya kita butuh untuk mengetahui itu. Nah, makanya memang di dalam melakukan penelitian ini kita perhatikanlah konteksnya itu, kita galilah apa yang melatar belakangi daripada nats itu sehingga itu bisa terjadi. Nah, misalnya Wahyu, apa latar belakang surat Wahyu? Tapi latar belakangan yang paling mendasar apa? Ya, menguatkan. Kenapa perlu dikuatkan? Dia lemah kenapa? Karena apa? Karena situasi pemerintahan waktu itu. Iya, Kaisar Domitianus, kaisar yang begitu kejam, yang menyatakan dirinya, aku adalah raja, aku adalah Tuhan. Siapa yang tidak mengakui, tangkap, bunuh. Ya, demikian. Jadi banyak orang Kristen pada waktu itu mati terbunuh karena mempertahankan imannya. Ya, banyak. Banyak yang menjadi buron, melarikan diri lalu bersembunyi di gua-gua. Banyak yang ditangkap lalu diperhadapkan dengan binatang buas, diadu. Bahkan Rasul Yohanes ditangkap lalu dibuang ke Pulau Patmos, diasingkan di suatu tempat yang jauh dari keramaian. Dan disitulah wahyu datang dari Tuhan yang mendatangkan, akulah Alfa dan Omega, aku sudah memperbaharui. Itulah yang menyembuhkan. Karena Allah sebagai yang awal dan yang akhir, dia akan mengakhiri penderitaan itu. Dia akan mengakhiri penderitaan itu. Dia akan memperbaharui. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu hanya bisa terjadi karena siapa? Karena Allah. Dan hei kamu Yohanes, teguhkan iman dan sampaikan ini kepada orang-orang yang sedang dalam penderitaan. Hiburlah mereka. Itulah latar belakangnya. Jadi masing-masing perikop ini sebenarnya punya latar belakang. Dan itu harus dicek, harus dicari. Iya, memang ahli tafsir. Makanya S3 yang dikirim untuk mengajar sekolah kita di sini. Ya kan S3. Dr. Anwar S3, Dr. Anna Vera S3. Itu S3 itu jangan main-main. Kalau kita lihat bahwa jemaat itu adalah jemaat yang sudah dewasa. Ya, kalau jemaatnya sudah dewasa, khotbah bisa panjang. Tapi kalau tidak dewasa, 5 menit aja sudah mulai bosan. Ya namanya kan
remaja kan. Kalau remaja kan kegecek lah pikirannya kan. Jadi kalau untuk itu baca saja nats, terus baca tema, lalu kesimpulan. Amin. Kalau itu sudah cocok itu. Tapi biarpun begitu memang ya secara penelitian, kemampuan orang untuk mendengar terbatas. Ya, kemampuan orang terbatas untuk mendengar. Jadi tapi bila pendeta yang menyampaikan firman Tuhan itu jam terbangnya dia belum tinggi 25 atau 30 menit ke atas juga agak terasa ya namanya. Jadi tergantung pendeta juga kali namanya. pengalaman kami sudah lansia agak susah untuk membuat khotbah pendek. Itu sudah pengalaman dari yang sudah lansia. Makanya yang lansia ini sudah kurang diminati. Daripada yang muda-muda kan, yang muda ada 15 sudah langsung amin. Ya kan? Tapi ya memang itulah. Karena semakin kita tua, memang kita semakin pertama bicara kita kan lebih lambat. Kan gitu. Kita tidak bisa ikut lagi seperti apa pembaca berita di TV. Kecepatan itu nggak bisa lagi. Karena kalau kita coba mendengarkan, jadi salah nanti kan. Ya, jadi melangkah kita membuat tema khotbah. Setelah menemukan nats, bacalah nats itu secara berulang-ulang, kemudian ringkaslah nats tersebut menjadi satu kalimat. Nah ini dia. Bagaimana dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23 itu kita ringkas menjadi satu kalimat. Kalau Anda berhasil membuat satu kalimat, Anda sudah berhasil membuat tema khotbah untuk hari Minggu. Rumuskanlah satu kalimat dari perikop itu. Karena dia sudah membuat kita menjadi anak. Kan tadi dikatakan anak itu. Wah luar biasa itu kalau kita sudah menjadi anak Allah. Padahal kita ini adalah manusia berdosa kan. Tapi karena kasih Allah kita bisa menjadi anak kasih sayang. Dan memang di teks itu juga diminta supaya kita tampil beda dengan dunia ini. Kan ada tadi kan? Kita ini dunia tapi bukan dari dunia. Dunia yang penuh aneka. Tetapi identitas kita sudah ditetapkan, sudah tertentu. Jangan sama dengan dunia ini, kan betul. Ya. Jadi harus tampil beda. Tapi banyak orang tidak mau tampil beda, karena dia merasa lebih aman kalau dia bisa menyamar-nyamar kan? Ikut arus. Ternyata sudah ikut arus, terbawa arus dia. Jadi banjir bandang. Tampil beda dikatakan di situ harus kudus, kan gitu, kudus. Kudus sebenarnya itu dari dasar bahasa Ibrani yang dikatakan kados. Kados artinya tersendiri, itu tersendiri. Tapi kemudian ada yang menerjemahkan suci. Tapi kalau kata dasar kudus itu dari kados, yaitu tersendiri. Jadi kita memang di dunia ini kita sudah tersendiri, identitas kita tersendiri. Karena kita sudah tadi dikatakan anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, yang sudah dikuduskan, bukan istilahnya sudah ditebus dari adat istiadatmu yang sia-sia itu.
bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah Kristus. Seperti darah domba yang suci dan tidak bernoda atau cacat. Jadi ada di situ kita benar-benar adalah pribadi-pribadi yang sudah ditetapkan Tuhan menjadi orang yang harus berbeda. Jadi kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah bila datang penghambatan, datang penindasan, mereka akan down. Tetapi kalau kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang sudah dibebaskan dari maut, dari kematian, dari dosa, harus tetap hidup, harus hadir. Dan sebagai tanda kita hadir, kita harus hadir untuk bersama-sama. Makanya kasih persaudaraan. Karena tanpa kasih persaudaraan, maka tidak benar-benar kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena Allah itu kasih kan. Jadi kalau orang tua kita adalah kasih, ya kita juga harus kasih. Bahkan dikatakan tadi lebih lanjut lagi, kelahiran kehidupan yang baru bukan dari benih. Nah, benih. Jadi tapi benih itu dari firman Tuhan. Kalau kita lihat secara ilmu pertanian kan, untuk mendapatkan hasil yang baik dari suatu pertanian harus membutuhkan bibit unggul. Bibit unggul. Karena apa yang ada di dalam bibit itu, itulah yang akan dihasilkannya. Jadi kalau bibit itu sudah tercemari oleh penyakit, nanti dia akan menghasilkan tuayan yang sudah penyakitan. Nah, jadi karena kita sudah dilahirkan melalui firman yang dikatakan hidup dan kekal kan? Jadi kekekalan itu, yang hidup itu ada di dalam diri kita. Dan sebagai pernyataan atau pewujud nyata ada hidup di dalam diri kita, ada kekekalan di dalam kita, maka saling mengasihilah dalam kasih persaudaraan. Ada dua istilah kasih di sini. Pertama-tama memang dikatakan memakai istilah phileo, kasih antara sesama manusia. Tapi yang kedua adalah agape, kasih Allah. Jadi yang dua ini disatukan itu. Artinya lebih diperketat, lebih dipertegas bahwa kasih orang-orang Kristen yang sedang mengalami pergumulan penderitaan itu haruslah kasih yang murni, kasih yang tidak berpura-pura. Karena ada orang mengasihi dengan pura-pura kan, atau dengan tujuan mendapatkan sesuatu kan, minimal pujian. Tapi kalau kasih agape tidak, justru kasih yang mau berkorban itu kan. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus sebagai penebus tadi itu. Jadi tema yang dipilih dengan bijaksana banyak sangkut pautnya dengan timbulnya minat terhadap suatu khotbah. Jadi artinya setelah kita baca tema itu langsung ada daya tarik dari si pendengar. Makanya harus dibuat satu rumusan tema yang membubuhkan perhatian daripada si pendengar. Dan harus berisi. Jadi misalnya Jumat Agung, ada yang membuat temanya mahkota yang berduri. Wah, dia pikir sudah bagus itu.
Tapi kalau kita analisa tidak berisi kan, mahkota yang berduri. Bagaimana ibu bapak bisa menolong untuk membuat supaya kata itu ditambah agar berisi? Kalau mengikuti bahan yang sudah disiapkan Amang, ya Kristus. Terus lanjutkan dulu. Mahkota berduri. Iya. Coba saya boleh bertanya Amang ya? Iya. Ini kan kita masih pada kalimat merumuskan menjadi satu kalimat gitu, dari ayat yang sudah akan menjadi khotbah di hari besok gitu. Judul perikopnya kita sudah tahu, kekudusan dan tali persaudaraan. Nah kemudian membaca nats, menyelidiki, kemudian kita mencoba merumuskan menjadi satu kalimat. Nah saya kok belum mendapatkan kalimat itu. Boleh saja sesuai dengan hasil perenungan. Kan pribadi yang diminta untuk merenungkan. Kita ini berapa orang ini? 19. Jadi bisa 19 tema sesuai dengan perenungan kita. Yang penting jangan keluar dari perikop itu. Karena kita bisa melihat, oh ini yang menjadi pengikat. Jadi memang apalagi kalau dihubungkan lagi dengan nama minggu, Misericordias Domini itu, tetap akan kita temukan di sana kasih Allah kan? Karena kasih Allah lah makanya kita menjadi anaknya. Karena kasih Allah lah makanya kita ditebus. Karena kasih Allah lah makanya kita dilahirkan kembali, hidup baru, kan gitu. Jadi kasih Allah itu bisa di situ mengikat kan. Jadi saya katakan tadi bisa kita ambil satu tema dengan mengatakan kasih Allah memenuhi dunia ini. Lalu subtemanya Allah telah menjadikannya. 2. Allah telah menebus kita. 3. Allah sudah melahirkan kita kembali. Ada di situ kan? Karena dengan seperti itulah maka bumi ini akan penuh dengan kasihnya. Kalau semua manusia sudah dijadikan anak-anak jadi penuh. Dalam kepenuhnya dengan kasih Allah, maka apa yang menjadi respon kita yaitu saling mengasihi. Nah itu dia. Karena bagaimanapun jangan hanya menerima kasih tanpa mau memberi kasih. Humokopo doa mate ahado balos di tua. Kan gitu kan. Salib Yesus sudah tergantung. Salib itu berkata, aku mati di sini untuk menebusmu. Sekarang apa jawabmu? Apa jawabmu? Next. Cuma mau tanya, kalau di AKBP itu kan memang sudah ada tema dan tema kan. Kalau kita berlomba di pertanyaan terlebih-lebih di akhir itu kan sudah ada. Jadi emang kita bisa bikin lagi. Bisa. Kenapa tidak? Ya sesuai dengan pergumulan kita. Makanya saya tidak selalu mengikuti tema yang dibuat di almanak. Saya bisa membuat tema yang baru sesuai dengan pergumulan saya dengan perikop itu, berbeda. Tapi yang penting jangan cabut dia dari perikop itu. Jangan istilah
di tafsiran jangan eksegesi, tetapi eksegesi. Itu kan tadi dibilang kan? Oh, minggu yang lalu, oke. Yang karena itu Alkitab itu bagaikan satu peti yang penuh dengan barang-barang berharga. Lalu kalau dikatakan bukalah, kita buka pintunya, kita keluarkanlah satu persatu. Ada intan, ada mutiara, ada emas, ada dolar, ada euro, kan? Tapi ada juga rupiah. Jadi artinya kalau kita mengeksegesi, menafsir, kita keluarkanlah harta yang berharga di perikop itu, di ayat itu. Lalu kalau kita sudah keluarkan itu, kita untailah, rangkum. Kita kalau istilah di Hamian itu dirangkai sedemikian rupa sehingga orang melihat, oh inilah rupanya isi daripada firman. Oke, terima kasih. Dan saya selalu terbuka siapapun dari antara saudara yang mau memberikan pergumulannya tentang firman itu supaya kita saling memperkaya.